Ya, selamat malam. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas permasalahan kami mengenai tentang desain sintesis asam sinamat dan mekanismenya. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama itu Ermawati dengan NIM 002, Desti Ramadhani dengan NIM 010, Nabila Zahra dengan NIM 026, Sandi dengan NIM 041, Yupita Sri Rizky dengan NIM 071, dan saya sendiri Joni Erwin dengan NIM 098. Kita langsung ke permasalahan yang pertama. Pada Ermawati dipersilakan. Baiklah, saya Ermawati dengan NIM 002. Permasalahan saya di sini, sintesis penil sinamat diawali dengan gugus hidroksi pada asam sinamat diganti oleh ion klorida dari tionil klorida. Gugus COH sinamat karboksilat menjadi gugus COCl sehingga asam sinamat menjadi sinamoil klorida. Mengapa harus dilakukan pergantian gugus pada COOH tersebut dengan COCl? Kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sandi dengan NIM 041. Di sini saya ingin menjawab permasalahan dari Ermawati. Mengapa demikian? Itu dikarenakan mengapa harus dilakukan penggantian gugus pada COH tersebut dengan COL karena ion klorida merupakan gugus pergi leaving group yang baik dibandingkan dengan gugus hidroksi karena gugus pergi memikul muatan negatif yang lebih besar pada keadaan transisi dan produk daripada dalam bahan pemula. Gugus pergi yang baik harus mampu menstabilkan muatan negatif ini yaitu dalam bentuk anion yang stabil. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Sandi. Tetapi di sini saya merasa jawaban dari saudara Sandi belum menjawab sepenuhnya dari permasalahan saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Ermawati, di mana menurut saya aktivitas gugus COOH menjadi COCl dilakukan karena ion klorida merupakan gugus pergi leaving group yang baik dibandingkan dengan gugus hidroksil. Selanjutnya, sinamoil klorida bereaksi dengan fenol menjadi ester fenol atau penil sinamat. Sinamoil klorida biasanya meleleh pada suhu 35 derajat Celcius dan terurai dalam air. Digunakan sebanyak perantara kimia. Kemudian pada padatan putih penil ini, penil sinamat yang diperoleh diidentifikasi dengan 1H NMR dan 13 CNMR. Terima kasih. Terima kasih pada saudari Yupita. Di sini dapat saya simpulkan dari jawaban saudara Sandi dan saudari Yupita bahwasanya aktivasi gugus COOH menjadi COCl dilakukan karena ion klorida merupakan gugus pergi atau leaving group yang baik dibandingkan dengan gugus hidroksil. Selanjutnya, sinamoil klorida bereaksi dengan fenol menjadi ester fenol atau penil sinamat. Kemudian padatan putih penil sinamat yang diperoleh diidentifikasi dengan 1H NMR dan 13 CNMR. Sekian permasalahan dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ermawati. Selanjutnya kita ke permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan dari Desti. Kepada Desti dipersilahkan. Baiklah, saya Desti Ramadhani dengan NIM 010. Permasalahan saya yaitu, seperti yang kita ketahui, pada proses sintesis asam sinamat dengan cara reaksi kondensasi Knoevenagel ini menggunakan katalis dietilamina, di mana guna katalis ini untuk mempercepat laju reaksi. Lantas, bagaimanakah dietilamina ini bekerja sehingga bisa digunakan sebagai katalis dalam reaksi sintesis ini? Baiklah, adakah teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya?
saya. Saya Nabila Zara akan mencoba menjawab permasalahan Desti. Jadi penggunaan katalis dietilamina ini untuk mempercepatnya laju reaksi yang terjadi. Dietilamina akan mengekstraksi suatu proton dari alfa dari asam manolat itu sehingga dihasilkan karbonion asam manolatnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Saudari Nabila. Tapi di sini saya belum mendapatkan jawaban yang penuh. Dikarenakan di sini Saudari Nabila hanya menjelaskan sampai dihasilkan karbanion asam malonat, belum sampai ke pembentukan asam sinamatnya. Baiklah, ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Nabila. Oke, perkenalkan nama saya Sandi dengan NIM 041. Di sini saya ingin menjawab permasalahan dari Desti. Dietilamina itu akan mengabstraksi suatu proton dari asam melanoat sehingga dihasilkan karbonion asam melonat. Karbonion asam malonat ini bersifat lebih reaktif dikarenakan adanya kelebihan pasangan elektron pada atom karbonat. Adanya kelebihan elektron ini akan membuatnya mudah bereaksi dengan atom karbonil dari benzaldehida sehingga dihasilkan senyawa beta hidroksi karbonil asam. Senyawa beta hidroksi karbonil asam dengan adanya pemanasan dengan katalis basa akan mudah sekali menghasilkan senyawa betamin unsaturated karbonil asam di mana pada posisi betanya terdapat gugus hidrokarboksil. Senyawa ini dalam suasana asam dan dengan keadaannya pemanasan akan mudah mengalami dekarboksilasi yang ditandai dengan terbentuknya gelembung gas karbon dioksida pada larutan sehingga akan dihasilkan asam sinamat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya kepada Saudari Nabila dan Saudara Sandi. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa dietilamina pada sintesis amina ini berperan sebagai katalis. Dengan cara kerja, dietilamina ini akan mengabstraksi suatu proton alfa dari asam malonat sehingga dihasilkan karbanion asam malonat. Karbanion asam malonat ini bersifat lebih reaktif dikarenakan adanya kelebihan pasangan elektron pada atom karbon alfa. Adanya kelebihan elektron ini akan membuatnya mudah bereaksi dengan atom karbon-karbon dari benzaldehida sehingga dihasilkan beta hidroksil karbonil asam. Senyawa beta hidroksil karbonil asam dengan adanya pemanasan dan katalis basa akan mudah sekali menghasilkan senyawa alfa beta unsaturated karbonil asam, di mana pada posisi betanya terdapat gugus karboksil lalu dilakukan pemanasan sehingga mengalami dekarboksilasi sehingga bisa menghasilkan asam sinamat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Desti. Selanjutnya kita lanjut ke permasalahan ketiga, yaitu dari permasalahan Saudari Nabila. Kepada Saudari Nabila dipersilakan. Baiklah, di sini permasalahan dari saya itu pada sintesis asam sinamat dapat dilakukan melalui reaksi kondensasi Knoevenagel dan reaksi Perkin. Nah, pada blok saya terdapat sintesis asam sinamat yang dilakukan dengan reaksi kondensasi Knoevenagel. Nah, bagaimana jika sintesis asam sinamat ini dilakukan melalui kondensasi Perkin, dan manakah di antara kedua proses tersebut yang menghasilkan asam sinamat yang paling banyak? Nah, apakah teman-teman ada yang ingin menjawab permasalahan saya? Saya Ermawati dengan NIM 002 ingin mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Nabila. Menurut saya, reaksi Perkin adalah sebuah reaksi organik yang dikembangkan oleh William Henry. Perkin yang dapat digunakan untuk membuat asam sinamat oleh kondensasi aldol dan aromatik aldehid dan anhidrida asam di hadapan garam alkali dari asam. Dan di antara kedua proses tersebut yang menghasilkan asam sinamat paling banyak adalah kondensasi Knoevenagel. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ermawati yang telah menjawab permasalahan saya. Tetapi menurut saya jawaban dari Ermawati itu kurang lengkap karena tidak menjelaskan mekanisme dari reaksi Perkinnya. Apakah dari kalian ada yang ingin menambahkan atau menjawab? Baiklah, saya Desti Ramadhani dengan NIM 010 akan mencoba melengkapi jawaban dari Saudari Ermawati. Di sini, pada sintesis asam sinamat yang dilakukan melalui kondensasi Perkin, yaitu reaksi antara aldehida aromatik dan anhidrida alkanoat dengan adanya alkanoat disebut reaksi Perkin. Reaksinya mirip dengan kondensasi aldol. Dalam reaksi ini, karbanion diperoleh dengan menghilangkan
atom hidrogen alfa dari anhidrida asam dengan karboksilat atau anion dari asam anhidrida asam yang sesuai. Karbanion kemudian akan menyerang aldehida aromatik untuk menghasilkan anion alkoksida. Nah, transfer gugur asetil kemudian berlangsung dari oksigen karboksil ke oksigen alkoksi melalui perantara siklik untuk menghasilkan anion yang lebih stabil. Hilangnya alfa hidrogen dari anion ini oleh karboksilat mengakibatkan hilangnya gugus lepas yang baik dari posisinya untuk menghasilkan anion alfa, asam tak jenuh beta. Ini pada pengasama memberikan alfa, asam tak jenuh. Misalnya PHCHO pada reaksi dengan kelebihan asetat anhidrida dengan adanya natrium asetat diikuti dengan pengasaman menghasilkan asam sinamat atau asam 3-fenil propenoat. Dan di antara reaksi kondensasi kenofenagil dan reaksi Perkin tersebut yang menghasilkan asam sinamat yang paling banyak adalah kondensasi kenofenagil, sehingga reaksi kondensasi kenofenagil ini lebih sering digunakan karena jumlah senyawa yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan reaksi Perkin. Bagaimana tanggapan dari Saudari Nabila? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ermawati dan Saudari Desti yang telah menjawab permasalahan saya. Jadi di sini dapat saya simpulkan pada sintesis asam sinamat yang dilakukan dengan kondensasi Perkin, yaitu reaksi antara aldehid aromatik dan anhidrida alkanoat dengan adanya alkanoat disebut reaksi Perkin. Nah, reaksinya itu mirip dengan kondensasi aldol, di mana dalam reaksi ini karbanion diperoleh dengan menghilangkan atom hidrogen alfa dari anhidrida asam dengan karboksilat atau anion dari asam anhidrida asam yang sesuai. Nah, karbanion kemudian menyerang aldehid aromatik untuk menghasilkan anion alkoksida. Transfer gugus asetil kemudian berlangsung dari oksigen karboksil ke oksigen alkoksi. Nah, melalui perantara siklik untuk menghasilkan anion yang lebih stabil. Jadi hilangnya alfa hidrogen dari anion ini oleh karboksilat mengakibatkan hilangnya gugus lepas yang baik dari posisinya untuk menghasilkan anion alfa, asam tak jenuh beta. Nah, pada pengasaman memberikan alfa, asam tak jenuh, misalnya PHCHO, pada reaksi dengan kelebihan asetat anhidrida dengan adanya natrium asetat diikuti dengan pengasaman menghasilkan asam sianat, asam 3 atau asam 3-fenil propanoat. Dan di antara reaksi kondensasi kenofenagel dengan reaksi Perkin ini yang menghasilkan asam sinamat yang paling banyak yaitu kondensasi kenofenagel, sehingga reaksi kondensasi kenofenagel ini lebih sering digunakan karena jumlah senyawa yang diperoleh itu lebih banyak dibandingkan reaksi Perkin tadi. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila. Kita lanjut ke permasalahan yang selanjutnya, yaitu permasalahan dari Saudara Sandi. Pada Sandi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini permasalahan saya adalah dalam sintesis asam sinamat dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dapat dilakukan dengan reaksi kondensasi kenofenagel dan reaksi Perkin. Mengapa cara reaksi Knoevenagel lebih sering digunakan daripada reaksi Perkin, padahal dari kedua cara tersebut sama-sama menghasilkan asam sinamat? Bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya persilahkan. Baiklah, saya Yupita Rizky akan menjawab pertanyaan dari Saudara Sandi. Menurut saya, hal ini karena jumlah senyawa yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan reaksi senyawa Perkin. Ini menghasilkan asam aromatik alfa beta jenuh dengan kondensasi aldol dari aldehid aromatik dan anhidrida asam dengan adanya garam alkali dan dari asam. Garam alkali bertindak sebagai katalis basa dan basa lain dapat digunakan sebagai ganti. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Pita telah menjelaskannya. Namun di sini saya sedikit rancu mengenai jawaban dari Pita karena hanya menjelaskan mengenai reaksi kondensasi knowledge, bukan reaksi Perkin. Saya ingin keduanya. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan? Baiklah, mungkin saya akan menambahkan jawaban dari Saudari Yupita. Kenapa reaksi Knoevenagel ini sering digunakan? Hal ini dikarenakan reaksi kondensasi antara aldehid dan senyawa hidrogen alfa dengan dua gugus karbonil dengan menggunakan katalis suatu basa organik yang mana memiliki gugus amina. Sedangkan reaksi Perkin ini menghasilkan asam aromatik alfa beta tak jenuh dengan kondensasi aldol dari aldehida aromatik
dan anhidra asam dengan adanya garam alkali dari asam. Garam alkali tersebut bertindak sebagai katalis basa dan basa lain dapat digunakan sebagai gantinya. Terima kasih. Baiklah, di sini dapat saya simpulkan bahwasanya reaksi Knowles ini dikarenakan reaksi ini kondensasi antara aldehid dan senyawa hidrogen A dengan 2 gugus karbonil dengan menggunakan katalis suatu basa organik memiliki gugus amina. Sedangkan pada reaksi Perkin menghasilkan asam aromatik alfa, beta, tak jenuh dengan kondensasi aldol dari aldehid aromatik dan anhidrida asam dengan adanya garam alkali dari asam. Nah, setelah itu garam alkali ini bertindak sebagai katalis basa dan basa lain dapat digunakan sebagai gantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Sandi. Selanjutnya kita ke permasalahan yang ke-6, yaitu kelima, yaitu permasalahan dari saudari Yupita. Kepada Yupita dipersilakan. Asam sinamat ini, pertanyaan saya adalah asam sinamat ini banyak manfaatnya. Selain itu, asam sinamat dapat menghambat profilasi sel CaCO2 dan mempunyai aktivitas antibakteri terhadap neuroposa kerasa. Asam sinamat ini dapat dihasilkan dengan cara isolasi dan sintesis. Dari kedua ini, manakah yang lebih banyak menghasilkan asam sinamat? Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menjawab. Saya Desti Ramadhani dengan NIM 09 saya yang lebih banyak yaitu dengan cara sintesis asam sinamat atau asam 3-fenil-2-propenoat atau asam B-fenilakrilat adalah senyawa yang diperoleh dari isolasi kulit kayu manis atau Cinnamomum burmani. Asam sinamat antara lain digunakan sebagai pengawet, pewangi dalam makanan, kosmetik, sabun, dan produk-produk farmasi lainnya. Selain itu, asam sinamat dapat memperhambat profilerasi sel CaCO2 dan mempunyai aktivasi antibakteri terhadap Neurospora crassa. Diperoleh jumlah asam sinamat di isolasi kulit kayu manis hanya sebesar 2,2%. Baiklah, menurut saya jawaban saudari Desti ini belum lengkap. Adakah yang ingin menjawab? Baiklah, saya akan menambahkan jawaban saudari Desti. Menurut saya, yang lebih banyak itu dengan sintesis. Kenapa? Kenapa dia menggunakan sintesis? Itu karena diperoleh jumlah asam sinamat isolasi kulit kayu manis hanya sebesar 2,2%. Keterbatasan jumlah asam sinamat yang diperoleh dengan metode isolasi sehingga mendorong upaya lain untuk mendapatkan jumlah asam sinamat yang lebih banyak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah asam sinamat adalah dengan cara mensintesisnya. Pada sintesis asam sinamat dapat dilakukan melalui reaksi kondensasi Knoe-Venagel dan reaksi Perkin. Reaksi kondensasi Knoe-Venagel ini lebih sering digunakan karena jumlah senyawa yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan reaksi Perkin. Terima kasih. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa manakah yang lebih banyak dari antara kedua ini, maka jawabannya yaitu dengan cara sintesis. Kenapa? Karena dari cara isolasi tadi hanya memperoleh 2,2%. Maka dari itu keterbatasan jumlah asam sinamat yang diperoleh dengan metode isolasi ini sehingga mendorong upaya lain untuk mendapatkan jumlah asam sinamat yaitu lebih banyak. Salah satu upayanya dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah asam sinamat adalah dengan cara mensintesis. Cara mensintesis itu kan ada dua, yaitu melalui reaksi kondensasi Knoe-Pagen dan reaksi Perkin. Reaksi kondensasi Knoe-Venagel lebih sering digunakan karena jumlah senyawa yang diperoleh ini lebih banyak dibandingkan dengan reaksi Perkin. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Yupita. Selanjutnya permasalahan terakhir yaitu permasalahan dari saya, yaitu selain sintesis dari reaksi kondensasi Knoe-Pagen dan reaksi Perkin, sintesis asam sinamat dapat disintesis dengan reaksi hidrolisis metil sinamat yang menggunakan katalis basa yaitu NaOH. Pertanyaannya, jelaskan mekanisme yang terjadi pada reaksi tersebut. Mungkin teman-teman ada yang membantu menjawabnya. Saya Ermawati dengan NIM 002 ingin mencoba menjawab permasalahan dari saudara Joni. Menurut saya, katalis basa NaOH yang digunakan dalam reaksi hidrolisis sangat berperan.
Hidrolisis metilsinamat dengan basa berlangsung dalam 2 tahap. Mekanisme diawali dengan penyerangan oleh gugus hidroksil atau OH- dari NaOH ke karbon pada gugus fungsi ester, fungsi karbonil, sehingga terbentuklah intermediate tetrahedral atau sp3. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Joni. kepada Terima kasih. Saudari Ermawati. Tapi menurut saya jawaban dari Saudari Ermawati masih kurang lengkap. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Saya Nabila Zahra akan mencoba menambahkan permasalahan dari Joni, yaitu mekanisme diawali dengan penyerangan oleh gugus hidroksil OH dari NaOH yang ke karbon dengan gugus fungsi ester atau gugus karbonil, sehingga terbentuk intermediate tetrahedral atau sp3. Selanjutnya gugus metoksi atau CH3O min akan lepas dari senyawa metilsinamat, sehingga karbon dari karbonil akan terhibridasi kembali dari sp3 menjadi kata rangkap atau sp2. Gugus metoksi digantikan dengan gugus hidroksi atau OH- yang berasal dari NaOH. Baiklah, mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang menjawab permasalahan saya. Dapat saya simpulkan bahwa katalis basa yang digunakan yaitu NaOH itu digunakan dalam reaksi hidrolisis dapat sangat berperan. Hidrolisis metilsinamat dengan basa itu berlangsung dalam 2 tahap. Mekanismenya diawali dengan penyerangan oleh gugus hidroksi OH- dari NaOH ke karbon pada gugus fungsi ester untuk terbentuk intermediate tetrahedral atau sp3. Selanjutnya, gugus toksi CH3O- akan lepas dari senyawa metilsinamat, sehingga karbon dari karbonil akan terhibridisasi kembali dari sp3 menjadi ikatan rangka 2 atau sp2. Kemudian gugus metoksi digantikan oleh gugus hidroksi OH- yang berasal dari NaOH. Baik, demikian hasil diskusi dari permasalahan kami mengenai tentang desain sintesis asam sinamat dan mekanismenya. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.